Oke, Assalamualaikum, kembali lagi ketemu bersama Pak Rizdi. Kali ini saya memenuhi permintaan beberapa rekan untuk membahas soal ini ya. Nah, tentang kinematika dua dimensi ya. Kinematika dua dimensi. Langsung saja kita baca dulu soalnya. Sebuah objek bergerak dengan kelajuan tetap sepanjang lintasan berbentuk lingkaran. Jadi gerak melingkar beraturan ya, berarti ya gerak melingkar beraturan. Mendatar dengan pusat di titik asal. Jadi pusatnya di 0,0 ya pada bidang XY. Nah, pada saat objek di posisi X sama dengan 2 meter, kecepatannya adalah ini V-nya adalah minus 4J meter per sekon. Percepatan objek pada saat di minus 1, minus akar 3 meter adalah berapa? Yang ditanya percepatan ya. Oke. Nah, jadi langsung saja kita pahami dari gerak melingkar beraturan. Nah, kemudian ditanya percepatan. Kalau ngobrolin gerak melingkar beraturan, kemudian ditanya percepatan, udah pasti nih, ini pasti Asep, gitu ya. Nah, Asep itu asentripetal ya, gitu ya. Kalau di Bandung sangat terkenal Asep ya. Banyak sekali ya. Maaf ya Pak Asep ya, namanya disebut. Nah, ya kita jawab aja dengan mudah ya. Harus mudah ini soal ya. Kita coba pahami secara fisik dulu supaya mudah ya. Kita gambar dulu lingkarannya. Nah, sekarang kita sudah punya lingkarannya, kemudian kita langsung aja di situ disebutkan benda itu melalui X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu berarti di sini kan ya. Nah, karena nggak ada J-nya kan, nggak ada sumbu Y-nya, berarti nggak ada koordinatnya kan X berapa, koma berapa, berarti ini X sama dengan 2. Nah, dari sini kita udah bisa langsung dapat informasi karena bendanya ada di X sama dengan 2. Nah, artinya jari-jarinya, ya betul sekali kan, ini jari-jari kan di sini ya, jari-jarinya itu sama dengan 2 meter. Satu informasi didapat ya dari situ. Nah, kemudian berikutnya, pada saat itu kecepatannya adalah minus 4J ya. Ini nggak tahu ini informasi ini berguna atau tidak. Nah, tapi kita bisa dapat kesimpulan di sini ya. Minus 4J. Artinya ke arah sumbu Y negatif ya. Jadi ini ke arah sumbu Y-nya negatif berarti ke bawah. Berarti artinya pada saat ini, pada saat X sama dengan 2 itu V-nya ke bawah ya. V-nya ke bawah ya. 4 meter per sekon ya. Nah, udah itu dulu. Kemudian yang ditanya adalah pada saat objek itu ada di min 1, minus akar 3. Nah, min 1 berarti di sumbu X negatif, karena saat min 1 berarti tengah-tengahnya ya, karena ini jari-jarinya 2, berarti di sini min 2, paling pinggir. Nah, min 1 di sini, tinggal tarik garis ke bawah, karena Y-nya juga minus, berarti bendanya ada di yang sedang ditanya itu berarti yang ini, ya di sini ya. Ini min 1, kemudian di sini min akar 3 gitu ya. X-nya min 1, Y-nya min akar 3. Nah, sudah hampir ketemu jawabannya. Gimana ceritanya ketemu jawabannya? Nah, ingat yang namanya Asep ya, namanya asentripetal, itu arahnya selalu ya menuju pusat ya, menuju pusat lingkaran. Artinya ketika benda ada di sini, kita lihat bendanya itu ada di X negatif, Y negatif, langsung bisa kita gambar pusatnya ada di sini, berarti benda akan percepatannya akan ke sana. Ya, ini asepnya pasti akan mengarah ke situ, ya. Mengarah ke kanan atas. Ke kanan atas berarti kan X-nya, komponen X-nya harus positif, komponen Y-nya juga harus positif. Komponen X-nya positif, Y-nya positif. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ini ada negatifnya kan? Berarti jawabannya harus yang B, gitu tanpa ngitung ya. Oke. Memang mudah soalnya gitu ya. Gimana? Cukup jelas? Tetap katanya pengen dihitungin ya, pengen ngitung. Ya udah kalau pengen ngitung ya mari kita hitung untuk membuktikan aja bahwa jawaban kita itu akan benar gitu. Pasti benar jawabannya yang ini. Kita akan buktikan ya. Tadi kan kita udah punya bahwa kecepatannya ketika di X tertentu itu adalah min 4J. Artinya ingat ya, ini kelajuan tetap berarti setiap saat besar kecepatannya segitu juga ya kan ya. Besar kecepatannya berapa? Besar kecepatannya ya pasti 4 meter per sekon kan. Nah, dari dua informasi ini tentu kita bisa mendapatkan besar asepnya ya. Asep itu kan nilainya V kuadrat per R ya. V-nya 4 kuadrat 16 bagi 2. Dapatlah ini ya. Berapa? 8 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita bisa gambar ini ya, supaya nggak terlalu pusing, saya gambar di tempat terpisah di sini ya. Nah, kita punya
A-nya itu kan ke arah yang sisi miring berarti kan A-nya itu ke sini ya. Nah, kemudian perbandingannya ingat yang sumbu mendatarnya kan satu, ini satu kan? Ya, kemudian yang vertikalnya ini kan akar 3 gitu ya. Berarti sisi miring gambar segitiga ini adalah berapa? Satu dengan akar 3 tinggal Pitagoras saja. Satu kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Ya, dapat 2. Ya, berarti kita punya segitiga yang perbandingan nilai sisi-sisinya seperti itu ya. Satu akar 3 kemudian 2. Nah, kita punya A yang ke arah sini. Asep tadi saya tulis A aja kali ini ya biar cepet nulisnya. Nah, kemudian kita membutuhkan komponen ke arah sumbu X-nya yang ke kanan, pastikan ya AX ya. Kemudian kita juga membutuhkan komponen yang ke arah sumbu Y-nya, ini AY gitu ya. Tentu saja dengan mudah teman-teman bisa mencari AX ya kalau dibagi dengan A, nah itu kan sama dengan ya perbandingan segitiga ini aja. AX itu berarti ke arah sumbu X, itu kan komponen yang sumbu X kan satu nih, panjangnya satu segitiganya ini. Kemudian A-nya yang sisi miring itu 2 ya. Nah, berarti dapat dari sini AX itu sama dengan ya, AX sama dengan ini A-nya kan 8 nih kita udah hitung ya. Berarti kita akan dapatkan 8 kali setengah. 8 kali setengah berapa? Ya 4 ya. Komponen sumbu X-nya 4 meter per sekon kuadrat. Cocok kan tuh 4 ya. Nyari AY-nya gimana? Sama dengan cara gitu. AY per A sama dengan AY-nya itu ke arah sumbu Y, akar 3, dibagi dengan A-nya itu adalah, sisi miringnya itu 2 ya. Nah, dengan cara yang sama seperti itu, kita punya AY sama dengan A-nya pindah ruas kanan 8 dikali dengan akar 3 dibagi 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 akar 3 ya, meter per sekon kuadrat. Ya, jadi dapat ya, betul ya. Komponen X-nya 4, komponen Y-nya 4 akar 3. Dua-duanya positif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, soal kedua masih tipe ya, pertanyaannya berbeda ya. Jika sebuah objek bergerak dengan kelajuan tetap sepanjang lintasan berbentuk lingkaran, sama seperti tadi ya, laju tetap berbentuk lingkaran lintasannya, berarti ini adalah GMB ya, GMB, gerak melingkar beraturan. Nah, kemudian dia di pusatnya di titik asal, pusat lingkarnya di titik asal, sama kayak tadi ya. Nah, kemudian pada saat objek ada di 1, akar 3 meter, kecepatannya minus 2 akar 3 I plus 2J dalam meter per sekon. Pertanyaannya adalah percepatan objek pada saat X sama dengan 2 ya. Oke, kita gambar dulu lingkarannya. Kita jawab dulu soal ini dengan cerdas supaya hemat waktu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah percepatan objek, percepatan. Karena ini GMB, kalau ditanya percepatan pasti asentripetal ya. Kemudian pada X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu ada di sini kan ya. Karena kan nggak ada komponen Y-nya, berarti ya bendanya di sumbu X kan, di sini. Nah, teman-teman pasti tahu kan kalau yang namanya asentripetal itu arahnya menuju ke iya, menuju ke pusat lingkaran. Jadi kalau gitu pusat lingkarannya ini ketika benda ada di kanan pasti asepnya ke arah kiri. Ya, ini asepnya, sentripetalnya. Ke arah kiri berarti ya udah ke arah sumbu X negatif. Ke arah sumbu negatif itu apa vektor satuannya? Iya, I dan negatif ya. I dan negatif itu cuma ada ini. Ya, jadi udah ini jawabannya. Udah ketemu kan? Udah ya. Pak, tapi pengen dibuktikan pakai hitungan. Teman-teman ini hitung-hitungan mulu sih. Oke, nggak apa-apa kita hitung ya. Nah, hitungnya gimana? Pertama, ini ada informasi ini, kita bisa nyari apa? Jari-jari. Jari-jarinya akar 1 kuadrat tambah, nah itu akar 3 dikuadratkan. Hitung-hitung-hitung, dapatnya 2 kan ya, meter per sekon. Itu berarti lajunya, salah deh. Itu jari-jarinya ya, apa meter per sekon. Nah, meter, maaf. Nah, meter. Nah, kemudian dia punya kecepatan di situ minus 2 akar 2i plus 2j. Dari situ kita bisa dapat karena v-nya pada saat di posisi itu adalah minus 2 akar 3i ditambah dengan 2j. Dari sini kita dapat besar kecepatannya. Besar kecepatannya gimana? Atau saya tulis saja gini ya. Nah, nanti kita pakai itu sama dengan akar aja. Akar 2 akar 3 nggak usah ikut negatifnya atau mau dikuadratin ya, ditambah dengan 2 kuadrat. 2 akar 3 kuadratnya 12 kan? Ini kuadratnya 4, 12 tambah 4, 16 diakarin 4. Jadi 4 meter per sekon itu besar kecepatannya. Dari sana kita dapat asepnya berapa nilainya? V kuadrat per R. V kuadrat berarti 4 kuadrat dibagi R-nya 2. Jadi 16 bagi 2, 8. 8 meter per sekon kuadrat. Lalu didapat tambah informasi posisinya ada di X sama dengan 2. Berarti ada di sini. Kalau ada di situ berarti ya udah harus ke kiri kan ya.
percepatan sentripetalnya kan harus menuju pusat. Jadi pasti itu ya. Jadi cocok ya, pas ya 8 dan dia arahnya ke arah X negatif. Jadi min 8i. Oke, nggak ada masalah? Oke, satu soal lagi deh habis ini ya. Oke, ini soal ketiga, soal terakhir yang akan kita bahas dalam video ini. Langsung kita baca saja. Sebuah objek bergerak dengan kelajuan tetap sepanjang lintasan berbentuk lingkaran mendatar dengan pusat di titik asal pada bidang XY ya. Jadi pusatnya di 0,0 ya. Nah, gerak melingkar dengan kelajuan tetap. Berarti ini kembali lagi seperti yang tadi, gerak melingkar beraturan ya. Jika pada saat objek di min 1, min akar 3 meter memiliki percepatan A sama dengan 4i ditambah 4 akar 3j dalam meter per sekon kuadrat, maka kecepatannya saat di posisi yang lain ya, posisi 1, akar 3. Nah, ini agak berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi yang ditanyakan percepatannya, nah diketahui kecepatannya, sekarang ganti ya, percepatannya dikasih tahu, posisinya diberitahu, kemudian ditanyakan kecepatannya ya. Nah, sebetulnya cukup mudah ya, harusnya cukup mudah. Nah, sebetulnya soal ini tidak sulit ya. Nah, jadi begini triknya ya, cara cerdasnya begini ya. Kalau namanya gerak melingkar, yang namanya gerak melingkar itu pasti si percepatan sentripetal sep ya, itu kan pasti tegak lurus dengan v ya, dengan kecepatan. Nah, vektor tegak lurus itu punya ciri-ciri kalau didotkan itu sama dengan 0. Nah, vektor itu kalau didotkan sama dengan 0 itu kelihatan sebetulnya polanya ya. Polanya gimana? Nah, misalnya begini. Kalau percepatannya, ini kan percepatannya kita lihat ya, ada komponen I-nya, ada komponen J-nya, komponen sumbu X, komponen sumbu Y. Ini ada 4, kemudian ada 4 akar 3. Gitu ya. Nah, kemudian ditanyakan di posisi yang kebetulan nih, kan cuma seberangnya kan, min 1 min akar 3, yang ini 1 akar 3. 1, akar 3. Nah, kecepatannya udah pasti ini ya. pasti perbandingannya itu kebalikannya dari ini, kebalikannya gitu. Nah, supaya nanti kalau didotkan sama dengan 0 kan. Nah, jadi pasti nanti ini akar 3 banding 1 gitu ya. Karena yang di sini kan 1 banding akar 3 kan. Nah, hanya supaya nanti didotkan sama dengan 0, pasti ini tandanya akan beda. Mungkin akar 3 banding min 1 ya. Bisa juga min akar 3 banding 1 gitu ya. Nah, jadi seperti itu, pasti bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ada dua kemungkinan kecepatan. Jadi nggak mungkin nih misalnya di sini ada 2 banding minus 2 akar 3, ini kan nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin karena bukan akar 3 banding 1 tapi 1 banding akar 3. Ini juga nggak mungkin, tinggal 2 kemungkinan itu. Dan sayang sekali ini kelihatannya pembuat soalnya melakukan kehilafan ya, karena dua-dua jawaban ini mungkin, nggak percaya sama saya, coba nanti kasih tahu yang bikin soal ya. Kalau saya yang benar, nanti yang bikin soal kalau ke Bandung saya traktir siomay nomor 1 di Bandung ya. Nah, ini kecepatannya itu mungkin yang 2 akar 3i min 2j atau min 2 akar 3i plus 2j. Emang bedanya apa? Nah, kedua bentuk ini bedanya arah putarnya nanti, arah putarnya ya. Nah, yang satu arah putar searah jarum jam, yang lainnya arah putar berlawanan jarum jam. Nggak ada keterangannya di soal kan, dia muternya ke arah mana gitu. Jadi jawaban dua-duanya ini masih mungkin gitu. Buktinya gimana? Oke, kita buktikan. Nah, langkah pertama tentu untuk membuktikan ya, tadi jawabannya udah ya, dua-dua ini harus jadi jawaban, harusnya begitu ya. Nah, membuktikannya gimana? Nah, mudah saja. Nah, jadi pertama tentu saja dengan informasi ini ada posisi min 1, min akar 3, kemudian ada 1, akar 3, kita bisa dapat jari-jari kan. Seperti yang tadi di soal sebelumnya, akar 1 kuadrat tambah akar 3 dikuadratkan. Ya, sama dengan berapa? Ya, 2 meter, jari-jarinya 2 meter. Kemudian dari informasi percepatan ya, percepatan sentripetal pasti kan, karena dia gerak melingkar beraturan. Nah, nilainya kan sama dengan akar gitu ya, ini akar. Nah, dia 4 kuadrat ditambah dengan 4 akar 3 dikuadratkan. Nah, besarnya kan akan tetap sama seperti ini, besarnya ya, nilainya sama kan, karena GMB. Ini
4 kuadrat 16, yang di sini 48, jadi 64, nanti kita dapat 8. Nah, jadi besar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini setelah dapat angka 8 ini, nah, kita ingat lagi bahwa A sentripetal ya, si asep ini ya, sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, kita akan dapat V-nya berarti sama dengan asep ya dikali dengan R, diakarin ya kan. Nah, jadi dapat tuh V-nya sama dengan besarnya ya, akar 8 dikali dengan 2. 16 diakarin jadi 4. Jadi 4 meter per sekon. Nah, itu besar kecepatannya. Besar kecepatannya 4 meter per sekon. Nah, lalu bagaimana menentukan vektornya? Oke, lingkaran ini untuk membantu kita memahami secara fisis ya. Kondisi pertama yang diketahui itu kan dia posisinya min 1, min akar 3. Jadi kira-kira saja lah ya di sini. Ya kan, min 1, ini ke sebelah kirinya min 1, jadi besarnya 1 lah ya. Kemudian vertikalnya akar 3 gitu ya. Nah, ini adalah jari-jarinya. Nah, ingat bahwa A sentripetal selalu ya sejajar jari-jari menuju pusat gitu, selalu menuju pusat. Ini A sentripetal ya. Nah, dan teman-teman barangkali ingat bahwa yang namanya jari-jari itu arahnya dari pusat ya. Jari-jari itu arahnya ke sana. Jadi jari-jari itu pasti lawannya si A sentripetal. Nah, makanya bisa diperhatikan ya bahwa ketika posisinya min 1, min akar 3, pasti percepatan sentripetal ya, itu kelipatannya dan negatifnya. Ya kan? Jadi kan kelipatannya, lihat ini kan 4 kalinya, persis 4 kalinya kan, 1 ini jadi 4, yang akar 3 4 akar 3. Kemudian dinegatifkan jadi positif kan, jadi min 1 jadi ini plus, yang ini min ini plus, pasti akan seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita juga langsung bisa dapat harusnya percepatan ya. Nah, kan ini posisi yang kedua itu kan 1, akar 3. Nah, pasti di kondisi yang berikutnya, yang ditanya berikutnya, itu percepatannya ya pasti min 4i, min 4 akar 3j gitu ya. Di mana itu? Di sebelah sini ya kan, di seberangnya kan, ini posisi yang tadi ini gambar kurang bagus ya, ini 1, kemudian vertikalnya akar 3. Nah, ini panjang sisi miringnya pasti 2 kan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita kasih sudut di sini theta ya, di sini pasti theta juga kan gitu ya. Nah, kemudian kita buat garis horizontal, kita buat garis vertikal. Nah, ketika di posisi yang ditanya itu yang ini kan, posisi yang kanan ini, kanan atas ini. Yang ini yang ditanya, ya. Nah, arah percepatan sentripetal kan pasti menuju pusat. Ini nggak ditanya sih ya. Nah, cuman pengen ngobrol aja. Lalu arah kecepatannya gimana? Arah kecepatan tangensial kan atau linier ya. Nah, ini kan pasti tegak lurus. Tegak lurusnya kemana? Tegak lurusnya bisa ke arah kiri atas, ya kan? Tergantung arah putarnya kemana, mau arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Bisa ke kanan bawah, gitu. Nah, gitu. Jadi V-nya bisa yang ini, yang kanan bawah, atau bisa yang kiri atas. Kalau yang kanan bawah, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Ini jawaban yang A. Kalau yang kiri atas, jawabannya yang B. Ya, ke kiri, minus kan X-nya, kemudian ke atas, Y-nya positif. Gitu ya. Nah, ngebuktikan angka 2 akar 3 min 2-nya gimana? Nah, misal ya. Kan kita nggak tahu nih kecepatannya arah putarnya gimana, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau misalnya kita ambil yang berlawanan jarum jam, berarti yang ke atas, V-nya yang ini, ya. Maka kita akan dapatkan V-nya, nah ini ke sini ya V-nya ya. Nah, berarti kan sama dengan berapa itu? Kita tulis di sebelah sini ya, biar nggak terlalu bikin pusing. Ini V-nya, komponen Y-nya ke arah sumbu vertikal. Berarti kan sama dengan V dikali dengan, nah ini hati-hati nih sudutnya. Di sini theta, berarti di sini theta juga. Ya. Nah, berarti V-nya itu akan sama dengan V dikali dengan, apa ya? Sin ya? Sin theta. V-nya 4, sin theta. Lihat aja dari theta yang di sini. Theta yang di sini, sin itu depan dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya kan jari-jari kan, 2 ya. Berarti ini adalah depannya 1, kemudian sisi miringnya 2. Jadi 1/2 kali 4 berapa? 2. Nah, berarti ya, V-nya 2 nih, lihat V-nya 2. Nah, jawaban yang B nih kayak gini nih, gitu ya. Nah, kemudian
Vx-nya ya sama dengan, nah Vx-nya kan komponen yang ini ke sini nih. Nah, ini Vx. Nah, ini V. Nah, Vx-nya sama dengan apa? Ya sama dengan V dikali dengan cosinus theta. V-nya 4, cos theta-nya setengah akar 3 ya. Ya, benar kan? Nah, betul ya? Ya, akar 3/2 kan, setengah akar 3 ya. Nah, ini dapat nih 2 akar 3. Nah, 2 akar 3 itu yang mana? Yaitu 2 akar 3 tuh. Vx-nya 2 akar 3. Nah, karena dia ke kiri, minus, ya kan? Minus. Nah, tapi kemungkinan yang lain juga boleh. Kalau ke kanan, pasti ya 2 akar 3i min 2j. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik pembuktiannya maupun tadi cara mudahnya. Oke. Itu saja mungkin. Nah, sekarang ada beberapa soal. Nah, untuk latihan teman-teman ya, suka ada yang request quiz ya buat latihan. Nah, ini saya ambil juga dari soal yang sama ya, paket yang itu juga ya. Nah, jadi silakan nih teman-teman dicoba. Ini ada 3 soal. Nih misalnya kita sebut ini Q1 ya. Kemudian yang kedua ini Q2 ya. Nah, setipe dengan 3 soal yang tadi kita bahas ya. Kemudian ini yang terakhir bawah. Ya, ini misalnya Q3-nya. Nah, silahkan dicoba ya. Oke, demikian. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.